setelah keberhasilannya menguasai wilayah Sriwijaya dan wilayah-wilayah Mandala bawahannya. Dan diangkatnya, Sang Ramadana Jaya Dyah Dharanindra sebagai Raja Swarnadwipa. Juga menjabat sebagai Sriwijaya Swera Bupati atau Raja Bawahan Medang Mataram untuk wilayah Sriwijaya. Kekuasaan yang tinggi, dengan kekayaan besar yang dimiliki kerajaan. Juga didukung dengan puncak kemajuan ilmu pengetahuan para kaum saintis Sriwijaya Medang Mataram. Dyah Dharanindra disertai para sangha, atau para guru bihu, mulai memprakarsai pembangunan Prasada Vajrasana, Manjusri Graha. Yaitu sebuah bangunan suci yang diperuntukkan dalam pengembangan ajaran Mahayana di bumi Jawa Dwipa. 2 tahun setelah rampungnya pembangunan Prasada Vajrasana, Manjusri Graha. Pada tanggal 10 Paroterang, di hari Sabtu Paningron tepat pada tahun 706 Saka atau tahun 784 Masehi. Pangeran Dyah Dharanindra dinobatkan sebagai Raja Medang ketiga. Ia melanjutkan tradisi kekuasaan Wangsa Shailendra menggantikan ayahandanya Dyah Pancapana atau Sri Maharaja, Rakai Panangkaran. Pangeran Dyah Dharanindra dinobatkan dengan gelar Sri Maharaja, Rakai Panunggalan. Pangeran Dyah Dharanindra atau Sri Maharaja Rakai Panunggalan melanjutkan tradisi kemaharajaan Wangsa Shailendra. Ia memiliki kekuasaan yang begitu sangat luas. Kekuasaannya meliputi seluruh bumi Jawa Dwipa, bumi Swarna Dwipa hingga menuju ujung semenanjung Malaya di tanah Genting Kera. Dan telah menaklukkan wilayah Kambuja dan Teluk Tonkin, untuk tunduk di bawah kekuasaannya dan menyatakan kesetiaannya. Pada tahun 787 Masehi, 3 tahun setelah memerintah Kemaharajaan Medang Mataram, mulai timbul perlawanan dari wilayah taklukan Sriwijaya Medang Mataram. Perlawanan itu berasal dari orang-orang Hemir di bawah kekuasaan Kemaharajaan Chenla yang menolak tunduk atas kekuasaan kedaulatan pemerintahan Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Penolakan itu menimbulkan pengerahan bala pasukan Sriwijaya Medang Mataram untuk menyerbu wilayah Hemir. Sri Maharaja Rakai Panunggalan memberikan titah kepada para senopati Sarwajala, menggerakkan pasukan Medang Mataram untuk bergabung dengan pasukan Sriwijaya. Mereka bergerak dari bumi Swarnadwipa berlayar menuju Indrapura. Terjadilah penyerbuan bala pasukan gabungan Sriwijaya Medang Mataram di negeri Indrapura. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Sriwijaya Medang Mataram, dan berakhir dengan kematian Raja Chenla dan takluknya orang-orang Hemir di Indrapura. Atas peristiwa penaklukan wilayah orang-orang Hemir, Sri Maharaja Rakai Panunggalan sang penguasa Sriwijaya Medang Mataram mendapatkan julukan dari berbagai pelosok negeri. Ia dijuluki Sesa, Safarimada, Vimathana, yang berarti pembunuh musuh-musuh sombong tidak bersisa. Namun pada akhirnya,
setelah menjadi pemimpin tertinggi dari Wangsa Shailendra. Setelah memerintah Sriwijaya Medang Mataram selama 19 tahun, dan mempertahankan kendali militer atas wilayah-wilayah taklukan yang begitu sangat luas. Pada tahun 725 Saka atau 803 Masehi, Sri Maharaja Rakai Panunggalan memutuskan untuk menyerahkan tahta Medang Mataram kepada putranya, yang bernama Pangeran Dyah Manara. Dan Sri Maharaja Rakai Panunggalan di usia senjanya, memutuskan untuk mengikuti jejak ayahandanya Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Ia menempuh laku Manurajasunya, yaitu mengasingkan diri untuk hidup sebagai bodhisattva dalam mengikuti jalan Dharma. Mencari kebenaran dengan bersinidhi di Abhayagiri Vihara. Di sebuah bukit sunyi yang penuh kedamaian dalam menjemput alam kedewataan.